saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Secara sepintas tadi sudah diperkenalkan oleh rekan moderator. Saat ini kami bertugas di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Walaupun di sisi yang lain kami masih tercatat sebagai dosen program studi psikologi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Rekan-rekan sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa penyampaian paparan. Nanti saya akan share screen dari sini terkait bagaimana saya ingin menggagas lebih luas lagi, menariknya agak lebih luas situasi yang kita hadapi saat ini dan bagaimana menyiapkan menghadapi situasi yang akan terus dihadapi di masa-masa yang akan datang, baik di sisi new normal maupun pasca pandemi ini. Nah, karena situasi new normal ini kita tidak bisa prediksi berapa lama, dan tantangan pasca new normal juga kita tidak bisa prediksi apakah mengalami kembali kemudahan kita peroleh di sebelum pandemi itu apakah akan sama atau bahkan shifting situasi persaingan itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sesekali mungkin kita menimbang bahwa sebelum pandemi kita menggunakan strategi A, B, C, D, E dalam menggerakkan bisnis kita, dalam menggerakkan organisasi karir kita, akan tetapi ketika masuk pada situasi pandemi, kemudian situasinya berbeda, setelah new normal juga berubah, begitu juga pasca new normal pasti akan terus mengalami sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, saya akan membawakan semua tema Inventing the Future, Preparing to Face the Hyper Competitive Era. Kenapa tema ini kita angkat? Dikarenakan persoalan yang kita hadapi di masa yang akan datang, sama halnya dengan yang kita hadapi hari ini, seringkali dan bahkan banyak kali tidak bisa diprediksi sebelumnya. Nah, situasi yang tidak bisa diprediksi itu kemudian dikategorikan di era persaingan yang saat sekarang ini sedang berkembang, disebut sebagai bukan lagi competitiveness era, tapi disebut sebagai hyper competitive era. Kita bisa melihat situasi perkembangan bisnis saat ini. Kita melihat bahwa hampir semua unit bisnis yang berkembang saat ini, organisasi yang berkembang saat ini, tidak ada yang imun dengan situasi corona. Tidak ada yang imun dengan COVID-19 ini. Kita pernah memikirkan bahwa bisnis-bisnis seperti Gojek, Grab, atau bisnis-bisnis yang menggunakan provider teknologi itu akan imun terhadap berbagai macam gempuran. Atau bahkan kita berpikiran bahwa semua orang yang memiliki modal besar itu imun terhadap goncangan situasi. Nah, kita lihat betapa hampir semua unit bisnis, jenis bisnis itu mengalami kegagalan mempertahankan imunitasnya. Ya, kita lihat bagaimana Gojek beberapa waktu yang lalu menyampaikan protes bertubi-tubi, begitupun dengan Grab dan segala macam. Nah, kemudian muncul bisnis-bisnis baru yang sebelumnya dianggap sebagai bukan bisnis yang priority, tapi saat ini kemudian menjadi bisnis yang sangat digemari. Salah satunya adalah webinar. Contohnya adalah webinar. Apa yang kita lakukan hari ini adalah adaptasi terhadap perkembangan situasi yang kita hadapi. Nah, kecepatan kita melakukan adaptasi itulah yang menentukan masa depan dari bisnis yang kita kelola. Nah, beberapa waktu sebelumnya kita seringkali diingatkan, misalnya di perguruan tinggi, untuk melakukan perubahan gaya pembelajaran dengan menggunakan pendekatan online. Kita hampir semua dari kalangan akademik sepertinya ogah-ogahan melakukan shifting teknologi itu. Begitu juga dengan mahasiswa.
Tapi seiring waktu dikarenakan terpaan pandemi ini, hampir semua dari kita kemudian melakukan upaya adaptasi terhadap familiarnya pertemuan tatap muka menggunakan daring, bukan menggunakan luring atau offline. Nah, rekan-rekan sekalian, eh, nah, saya ingin menunjukkan bagaimana perkembangan yang kita hadapi di situasi masa lalu dan bahkan mungkin sampai hari ini masih banyak sebuah organisasi yang besar, sebuah institusi yang besar atau sebuah kelompok bisnis yang besar selalu menjadi impian oleh siapa saja dan kemudian dikuasai oleh satu orang. Nah, kalau melihat kapal ini jumlah penumpangnya sangat besar, tenaga karyawannya sangat banyak dan dipimpin oleh satu kapten. Nah, jika gelombangnya yang dihadapi, tantangan yang dihadapi oleh kapal tersebut seperti yang ada di dalam gambar, maka dia akan mudah mengadaptasi perjalanannya menuju titik yang diinginkan. Tapi kita bisa berkaca misalnya dari kasus kapal Titanic. Begitu itu dirancang sedemikian rupa, ketika terjadi terpaan persoalan, hantaman misalnya dia menghantam batu es karang saat itu, kemudian tenggelam, mereka tidak bisa bertahan dalam situasi yang mereka hadapi. Nah, situasi saat ini, jika paradigma berpikir kita masih seperti mengelola kapal yang besar, dengan penumpang yang banyak, keteraturan dan bentuk formalisasi di berbagai titik, maka bisa dipastikan kita menghadapi kesulitan, menghadapi perubahan yang terus terjadi, khususnya the radical change atau perubahan yang radikal yang terjadi saat ini di masa pandemi ini. Nah, ini fakta yang terjadi saat ini. Terpaan yang tidak kita sangka, gempuran dari berbagai lini yang kita alami, itu memerlukan tidak lagi memerlukan satu orang pemimpin yang mengatur sedemikian rupa detailnya apa yang harus kita lakukan, tapi harus didorong dengan spirit bersama mengendalikan situasi. Nah, ketika memiliki bisnis bersama-sama misalnya, maka yang harus dilakukan sekarang adalah bukan menyandarkan keselamatan perahu bisnis kita pada satu orang, tapi semua orang yang ada di dalam perahu bisnis itu harus bertanggung jawab menjadi penyeimbang dan penentu arah organisasi. Kemudian banyak yang bertanya, nah, bagaimana cara mengatur orang-orang ini? Mereka harus patuh pada apa sehingga membuat orang-orang yang ada di dalam lingkungan bisnis atau organisasi kita tertib dan patuh terhadap apa yang kita sepakati? Jawabannya adalah semua orang yang berada di dalam satu perahu bisnis maupun satu perahu organisasi harus digerakkan oleh visi, bukan digerakkan oleh instruksi. Karena kalau digerakkan oleh instruksi, maka si leader, si pemimpin, pasti akan lengah di suatu titik-titik tertentu yang kemudian bisa membuat keseimbangan kita goyah, karena situasi yang berkembang saat ini dan di masa yang akan datang adalah gelombang arung jeram yang tidak bisa diprediksi hantamannya dari berbagai sudut. Ini yang kemudian shifting ini yang harus dilakukan untuk melihat bagaimana bisnis harus dikembangkan di masa-masa yang akan datang, kekuatan tim, kerjasama, kolaborasi. Nanti saya akan tunjukkan apa syarat-syarat yang harus dimiliki secara personal seseorang yang bisa membangun kolaborasi maupun kolegialitas dalam situasi saat ini. Rekan sekalian, saya masih bicara perbandingan antara masa lalu dan masa depan. Kita lihat bahwa ketika membincang bisnis di masa lalu, kita akan berbicara, bahkan masa sekarang ini kita bicara mengenai stabilitas dan prediktabilitas. Semakin stabil sebuah bisnis, semakin terprediksi sebuah situasi, maka akan semakin baik bagi kondisi kita. Nah, tetapi situasi saat ini bukan itu yang kita hadapi. Kita berada pada situasi yang tidak bisa diprediksi, atau saya sebutkan di awal, unpredictable situation, yang pasti akan terus kita hadapi. Di masa normal, kemudian kita masuk pada masa pandemi COVID, sekarang kita masa transisi ke new normal. Nah, pasca new normal, apakah kita bisa memprediksi bagaimana persaingan pasca new normal? Jangan-jangan hampir semua bisnis nanti bentuknya sudah tidak seperti saat sekarang ini. Jangan-jangan bentuk institusi perguruan tinggi tidak lagi seperti saat ini, tapi kemudian akan mengalami perubahan pasca pandemi. Begitu juga dengan sekolah.
Nah, kita lihat betapa sulitnya sekolah memulai sekolah formal maupun perguruan tinggi formal untuk memulai masa perkuliahannya dikarenakan ketidaksiapannya menghadapi situasi yang mereka tidak prediksi sebelumnya. Fleksibilitasnya menjadi bermasalah sehingga sulit sekali memulai untuk membuka kelas. Saat ini sekolah-sekolah pada kebingungan. Mereka pengen membuka sekolah, tetapi syarat yang dimintakan di masa pandemi itu hanya boleh 1/2 atau 1/3 atau 1/4 orang yang dari biasanya. Jadi kalau misalnya jumlah kelasnya 10, kalau ingin masuk bersama-sama mereka harus menyiapkan bangunan baru 10 lagi yang lain, baru kemudian sesuai dengan standar protokol kesehatan saat ini. Nah, bagaimana dengan sekolah yang tidak mampu membangun? Akhirnya yang terjadi adalah sudah banyak sekali institusi-institusi lembaga swasta yang kemudian kolaps, tidak bisa bertahan untuk menghadapi terpaan yang terus melanda. Kemudian yang kedua, ukuran besar dan skala besar. Orang beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi mengatakan kita bukan lagi berpikiran untuk bahwa yang besar itu akan menjadi pemenang, tapi yang cepat yang akan menjadi pemenang. Nah, di masa pandemi ini, dan saya berkeyakinan pasca pandemi pun, kecepatan masih akan menjadi trademark tersendiri untuk memenangkan kompetisi. Bukan besarnya sebuah lembaga, organisasi, atau bisnis, tapi kecepatan melihat, mengambil, dan melaksanakan peluang-peluang yang dimiliki. Kemudian di masa lalu, rekan sekalian, kita memiliki kepemimpinan, prinsip kepemimpinan dari atas. Nah, kepemimpinan dari atas yang saya ilustrasikan dalam bentuk kapal besar dipimpin oleh seorang kapten, tapi hari ini semua kita di dalam organisasi harus menjadi pemimpin. Rule-nya adalah menggerakkan diri kita untuk mencapai visi organisasi. Selama tidak melanggar aturan, selama tidak melanggar tata sosial budaya dan agama, maka kita bisa menggerakkan diri dan lembaga usaha kita untuk mencapai visi yang sudah ditentukan bersama. Nah, yang selanjutnya adalah organisasi yang kaku. Nah, kita harus sudah meninggalkan organisasi kaku karena situasi sangat membutuhkan kelenturan. Oleh sebab itu, di masa yang akan datang, yang bisa survive adalah mereka yang memiliki kelenturan permanen. Nah, saya agak cepat saja supaya saya bisa masuk ke inti yang ingin saya sampaikan, gagasan yang saya ingin hantarkan ke rekan-rekan sekalian. Situasi masa lalu orang mengharapkan kepastian, akan tetapi hari ini kita tidak boleh bermimpi lagi mengharap sebuah kepastian, kecuali kayak Mas Arya yang masih jomblo, bolehlah gitu mengharap kepastian. Tapi kalau dalam situasi bisnis kita tidak bisa berpikiran untuk sebuah hal yang pasti, tapi yang harus dikembangkan adalah kita harus toleran terhadap ketidakpastian. Nah, selanjutnya reaktif, hindari resiko, kemudian dikembangkan sekarang menjadi proaktif dan jiwa entrepreneurship harus didorong. Nah, dulu kita berpikiran bahwa institusi, lembaga bisnis maupun organisasi yang baik adalah mereka yang mandiri atau lembaga yang mandiri, tapi di masa sekarang dan di masa yang akan datang, yang menang adalah orang yang mampu, institusi yang mampu beraliansi, berafiliasi, membangun kolegialitas, membangun kebersamaan kerjasama dengan berbagai pihak. Bukan lagi merasa, oh saya bisa berdiri sendiri dan saya pasti bisa menangkan. Ini harus di-shifting ke saya bisa bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga bisa menggalang kekuatan yang lebih besar lagi untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kemudian ada integrasi vertikal dari atas ke bawah, tapi sekarang adalah integrasi virtual, borderless, tidak ada lagi sekat. Saya duduk sekarang ada di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, rekan-rekan ada yang sedang berada di Cirebon, ada yang di Yogyakarta, ada di berbagai tempat yang kemudian kita terintegrasi pada diskusi daring atau diskusi yang sifatnya virtual ini. Oke. Saya agak cepat. Masa lalu fokus melihat dalam lembaga atau perusahaan, tapi di masa depan yang harus dikembangkan adalah fokus pada lingkungan yang kompetitif. Nah, di masa lalu kita berpikir atau masa sekarang kita berpikir bahwa
keunggulan kompetitif bertahanlah yang mampu membuat kita menang the global competitiveness, tapi kemudian ke depan yang harus didorong adalah keunggulan inovasi, memanfaatkan sesuatu yang ada sehingga bernilai ekonomi lebih, ini yang akan mendorong kita memenangkan pertarungan yang sifatnya sangat-sangat cepat. Kemudian hanya terfokus pada persaingan masa kini, ke depan kita harus mendorong bahwa saat ini bukanlah tantangan yang sesungguhnya, tetapi tantangan sesungguhnya adalah hari esok dan setelah esok hari menjadi tantangan yang lebih besar lagi. Nah, gagasan ini yang saya ingin share ke teman-teman sekalian. Ada 3 prinsip yang saya ingin bagi. Yang pertama ada prinsip common practice, ada best practice, dan ada prinsip next practice. Nah, di YouTube saya juga sudah pernah menjelaskan ini di sebuah seminar, dan rekan-rekan saya sering mengenalkan konsep besar ini. Nah, apa yang saya ingin kenalkan rekan-rekan sekalian? Kalau saat ini kita bertahan pada common practice atau dalam konteks apapun kita masih menjalankan prinsip common practice atau umumnya yang dikerjakan banyak orang, maka bisa dipastikan kita tidak mampu bertahan dalam terpaan situasi yang terus berubah. Atau kita masih menjalankan bisnis as usual, bisnis seperti biasanya. Ya sudah, kita buka toko, orang datang membeli, kalau toh tidak datang, sudah waktunya tutup, kita tutup. Kalau begitu faktanya, maka dipastikan kita tidak mampu bersaing di masa-masa yang akan datang. Nah, selanjutnya, ada konsep yang kedua yang disebut dengan best practice. Best practice ini sederhananya adalah bagaimana kita mencontoh sesuatu yang baik di masa saat ini. Contoh misalnya ada pola bisnis baru yang dikembangkan orang, kemudian kita contoh. Nah, dengan kita contoh pola bisnis baru yang dikembangkan orang lain, bisa dipastikan hari ini kita bisa bersaing di lingkungan persaingan bisnis yang kita miliki. Tetapi, apakah itu cukup kompatibel dengan situasi di masa yang akan datang? Belum tentu. Ya, bisnis restoran misalnya, kita tahu bersama. Saya yakin di sini banyak yang punya usaha terkait dengan kuliner. Nah, kita tahu banyak sekali di masa saat sebelum pandemi ini mereka menjalankan praktik bisnis best practice, ya, membuka gerai dengan banyak gerai, kemudian franchise dan seterusnya. Begitu muncul situasi pandemi, semuanya kewalahan. Ya, semuanya kewalahan. Kenapa? Karena mereka menjalankan saat itu adalah best practice. Saat itu dia memenangkan situasi, tapi dia tidak menyiapkan institusinya untuk sesuatu yang di masa yang akan datang. Nah, siapa yang akan memenangkan situasi yang akan datang adalah mereka yang menjalankan prinsip next practice. Ya. Nah, prinsip next practice ini adalah sederhananya mengadaptasi perkembangan teknologi ke dalam bisnis yang kita miliki. Siapa yang paling cepat mengadaptasi atau menginovasi teknologi menjadi bagian dari usaha bisnis perusahaan, organisasi, bahkan pemerintahan, maka dialah yang akan winning the global competitiveness. Nah, kalau tidak, pasti akan terseok-seok di masa-masa selanjutnya. Karena bisa diprediksi, ke depan semua hal terikat lekat dengan teknologi. Coba bisa kita exercise dengan berbagai sampel, ya. Semakin tertinggal dari sisi teknologi, maka semakin sulit dia beradaptasi dengan teknologi. Kemarin saya mendengar ada sebuah restoran India yang akan mungkin sudah buka atau akan segera buka, yang sudah memiliki ribuan gerai. Dia tidak lagi mencari tempat yang luas di pinggir jalan, tetapi dia mencari tempat yang penting mobil dropping bahan baku bisa masuk dan provider ojek bisa masuk mengambil barang. Jadi dia buka restoran tidak menekan harga biaya sewa tempatnya, tapi kemudian dia berkolaborasi dengan pemberi pelayanan pengantaran makanan, sehingga orang bisa memakan makanan dengan rasa restoran, tetapi dengan harga yang sangat kompetitif dan sangat bersaing. Apa yang dibutuhkan di sana? Yang pertama kolaborasi dengan para tukang antar atau provider entah Grab atau Gojek. Yang kedua adalah pencitraan di media sosial. Hanya 2 yang dibutuhkan. Jadi unit cost yang harus dikeluarkan dalam membangun bisnisnya, sewa tempat, menghadirkan
para pemasak-pemasak yang handal, kemudian marketing menggunakan digital, dan kerjasama dengan pengantar makanan. Simple. Beda halnya dengan yang best practice. Mereka harus buka tempat di tempat-tempat yang strategis, buka restoran yang bagus, dan seterusnya. Tetapi tantangan yang di kedepannya ini pasti akan tergilas oleh cepatnya perubahan teknologi yang terus berkembang, yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Nah, kata kuncinya yang instability market, volatility, blurring of market boundaries, sampai tidak terlihatnya lagi batasan-batasan persaingan bisnis saat ini, yang dibutuhkan adalah fleksibilitas, kecepatan, inovasi. Nah, ini yang terakhir yang saya sampaikan tadi, integration, the use of technology. Bagaimana mengintegrasikan proses-proses bisnis yang kita miliki dengan pemanfaatan, memaksimalkan manfaat teknologi. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Saya tutup mengutip Futuro Alvin Toffler, di masa di abad ke-21 ini, kita tidak lagi berbicara kita tidak akan menjadi lagi orang yang tidak membaca atau tidak menulis, tapi yang menjadi illiterate atau tidak terdidik baik adalah mereka yang tidak mampu belajar, tidak mau memperbaiki proses belajarnya, dan tidak mau belajar kembali. Kata kunci futurolog ini mengatakan bahwa upaya untuk mengadaptasi situasi yang terus berkembang, bahkan situasi-situasi yang tidak kita prediksi, adalah kemauan dan kecepatan kita mengadaptasi diri dalam belajar, dan belajar. Maka paslah ayat yang pertama diajarkan di dalam agama kita, Iqra bismi rabbikal ladzi, Iqra. Kemudian disyaratkan di dalam surah Al-Baqarah bahwa untuk menjadi seorang pemimpin adalah mereka lah orang-orang yang diajarkan ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, sebelum Adam diangkat menjadi khalifah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadin yang telah memberikan suatu edukasi yang sangat luar biasa. Saya mencatat ada 3, Kak. Bagaimana pandemi saat ini sangat merubah total, khususnya di sektor perekonomian. Sedangkan ada stimulus yang harus digunakan untuk mengantisipasi di wabah COVID ini, khususnya setelah wabah COVID, di masa-masa peluang-peluang yang bisa digunakan. Yang pertama, semua orang itu harus berjalan ketika dalam organisasi atau dalam unit bisnis dengan visi dan misinya. Terus yang kedua, disampaikan juga oleh Bapak Presiden kita, yang besar bukan menjadi pemenang, melainkan yang cepatlah yang menjadi pemenang. Nah, yang ketiga, ada 3 prinsip yang disampaikan oleh Samsudin. Yang pertama, common practice, yang kedua, best practice, yang ketiga adalah next practice. Yang ketiga inilah yang harus kita gunakan, yaitu mengadaptasi teknologi dengan cepat. Terima kasih. Lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak Afiat Rashid Ustamazi. Saya akan membacakan CV dari beliau. Di tahun 95 sampai 2015, beliau sebagai bangsawan, itu sudah muncul. Dan saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris Badan Pengurus Daerah Jakarta di komunitas sahabat UMKM. Waktu dan tempat kepada Bapak Rashid, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Bro Moderator Sikal Okta Sahtria. Ya, Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak Ketua, Pak Dripa Sahbana, Ibu Yasinta, salam kenal, salam hormat. 2 adik kami, alumni program WMP Kemenpora RI, yang buat kakak bangga dan girang. Adinda Randy, CEO Pemuda PN, dan Adinda Arya, CEO Ex-Japaner. Mas Mus,
Kabak, salam kenal Mas. Salam hormat. Iya Pak. Sudah sering keluar masuk Kemenpora tapi belum pernah jumpa kita Mas. Saya baru masalah. Oh iya, insya Allah kalau pas ke Kemenpora saya sowan silaturahim. Siap. Silakan. Mas Yoyo, salam kenal Mas. Bro Bahal, Siregar, salam kenal. Adik-adik, sahabat-sahabat kakak semua yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi akan timbul pertanyaan, bangsawan itu siapa sih bangsawan? Apakah keturunan ningrat? Tidak. 95 sampai 2015 saya bangsawan, kalau kata orang Jogja, bangsawan itu bangsane karyawan. 2015 sampai hari ini juga masih bangsawan lagi. Bangsane isoh tangyawan. Yang bisa bangun siang. Jadi selain punya usaha sendiri dengan brand Gue Girang, biar nggak penasaran boleh dikepoin IG-nya Gue Girang, @GueGirang. Saya juga penggiat kewirausahaan. Dari 2018 sampai hari ini, alhamdulillah, mendapat amanah dari Kemenpora RI untuk mendamping program kewirausahaan pemuda. Pernah sebagai Dewan Juri Nasional Kompetisi Wirausaha Muda Berprestasi Kemenpora, dan beberapa kali tergabung di tim monitoring evaluasi program kewirausahaan pemuda Kemenpora. Alhamdulillah, saya berkesempatan juga untuk menyusun Juknis Juklak Lomba Bisnis Plan dan Bazar Pemuda Kreatif Pemprov DKI Jakarta. Saya juga pernah menjadi Dewan Juri juga untuk Lomba Bisnis Plan dan Bazar Pemuda Kreatif Pemprov DKI. Saat ini masih aktif di tim monitoring ketahanan ekonomi dan Kesbangpol DKI Jakarta, dan mendampingi inkubator bisnis di 10 kampus universitas di Jakarta. 2018 hingga tahun depan, insya Allah, saya masih mendapat amanah sebagai Sekretaris Sahabat UMKM BPD DKI Jakarta. Next, boleh dibantu. Presiden kita Bapak Jokowi jelas, tegas dan lugas menyampaikan pernyataan UMKM tidak boleh mati. Jadi pernyataannya tegas, tidak perlu ada pertanyaan. Kenapa sih nggak boleh mati? Boleh next. Boleh next. Karena UMKM terbukti dan teruji sebagai penopang dan penggerak utama roda perekonomian bangsa. Si kecil yang punya kontribusi besar. Jumlahnya data dari tahun 2018 ada kurang lebih 64.200.000 pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian berkontribusi besar sekali, 60,3% total PDB kita, 97% total tenaga kerjanya, dan 99% total lapangan kerja yang diciptakan oleh para pelaku UMKM. Next. Nah, dengan adanya pandemi, izin saya coba golongkan ada 4 kelompok yang menerima dampak yang luar biasa. Yang pertama, pelaku UMKM yang mati suri dan pingsan. Jadi kedua golongan ini memang mau tidak mau, siap tidak siap harus segera mencari model bisnis yang baru, survival mode. Meng-create produk baru yang sesuai kebutuhan pasar,
yang tidak boleh ditinggalkan selalu merajut silaturahim dan jalin komunikasi aktif serta efektif dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Seperti yang tadi Mas Mus sampaikan, kita harus mengupgrade diri untuk lebih siap menerima teknologi dan mampu untuk berjualan online. Berikutnya. Nah, dua golongan ini, dua kelompok ini Allah izinkan masih bergerak roda ekonominya. Meski ada yang bergerak pelan, tertatih-tatih, kadang tersengal, tapi masih produktif, masih bergerak. Dan ada yang diizinkan Allah, roda ekonominya bergerak sangat kencang. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebelumnya sudah terhubung dengan marketplace online salah satunya. Mampu beradaptasi dengan cepat, seperti yang Mas Mus sampaikan. Tetap mempunyai strategi branding yang masif, lakukan soft selling. Nah, ini yang harus dilakukan. Bantu yang mati suri dan pingsan. Agar sahabat kita, saudara-saudara kita yang mati suri dan pingsan bisa tetap berdaya dan terus berkarya. Saatnya kita berbagi. Next. Untuk menyikapi itu semua, sangat penting saya rasa untuk kita penuhi 3 rongga penentu kebaikan kita. Yang pertama, rongga kepala. Terus-menerus kita taburi benih pikiran yang positif. Rongga dada kita selalu dipenuhi prasangka yang baik dan perasaan yang selalu riang gembira. Rongga perut kita dikenyangkan dengan makanan bergizi dan minuman yang bernutrisi, serta halal tentunya. Lanjut. Maka yakin dan percayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti izinkan banyak kebaikan dan kebahagiaan yang akan mendekat serta menghampiri kita. Amin. Amin. Yang kemarin sudah kita lalui, yang hari ini kita hadapi, dan yang nanti kita akan hadapi, tentunya kita harus pasrah. Karena semuanya sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Harus pasrah dan tetap berserah. Karena cukup Allah penolong kita dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Setelah itu, kita tidak boleh menyerah, pantang menyerah. Karena janji Allah pasti, setiap kesulitan akan datang kemudahan, dan setiap kesempitan akan hadir ke lapangan. Lanjut. Saatnya kita berkolaborasi, saatnya kita bersinergi. Sehebat apapun Superman, Batman, sekuat apapun Hulk, selincah apapun Spider-Man, mereka tetap harus butuh bersatu. Yuk, kita mampu karena kita mau. Kita bisa karena kita bersama. Terima kasih, Bro Moderator. Oke. Terima kasih kepada Bapak Alfiat Rosyid Rustamadi yang telah memberikan stimulus untuk kita, motivasi yang luar biasa. Saya catat ada 3, bagaimana kita masih muda, masih dibilang masa depan masih panjang kan gitu. Harus ada 3 komponen yang harus kita penuhi. Yang pertama di rongga kepala, bagaimana rongga kepala kita yang segmentasinya harus bersifat positive thinking. Yang kedua ada di rongga dada, penuh dengan kesabaran, keleluasaan, ikhlas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di
di rongga perut harus diisi dengan nutrisi-nutrisi yang baik agar stamina dalam kegiatan sosial pun menjadi berenergi. Oke, masuk ke pemateri yang ketiga, yaitu Moderator, Bapak. saya mohon izin karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan di jam 3. Saya mohon pamit. Saya sudah menuliskan di room chat untuk kontak lebih lanjut untuk tanya jawab dan selanjutnya kepada para narasumber saya mohon maaf mendahului. Sampai ketemu. Silakan, Insya Allah kita Mas Mus. silaturahim lagi nanti. Siap. Tatap muka, kalau perlu kita kumpul-kumpul lah ngopi-ngopi di Kemenpora. Siap. Mas Mus, lantai berapa Mas Mus? Lantai 8 Pak, saya di Oke, siap. sama Pak Deputi, iya. Ya, siap. terima kasih Pak Mus. Terima kasih. Terima kasih Sampai ketemu, Pak. sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Cak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sekarang masuk ke pemateri yang ketiga. Saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau bernama Bapak Yoyo Pitoyo SE, kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Menjabat sebagai Ketua Umum Kopitu. Langsung saja, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Pitoyo SE. Terima kasih. Halo, Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada panitia acara yang bisa lihat sangat semangat sekali diisi oleh anak-anak muda, moderator Mas Iqbal dan ketuanya, dan juga kepada Mas Afiat Rasid Rostamaji, Mas Mustadin Tanggala, dan juga Mas Nehal Siregar. Kita bisa dari paparan beliau kita sangat bagus sekali responsif dalam sisi pengembangan kita sebagai pengusaha, apalagi pengusaha. Lalu kita melihat pandangan ke depan, melihat pada dasarnya situasi pandemi COVID yang melihat ada beberapa situasi dari social distancing, physical distancing, PSBB. Nah, sekarang kita melihat memasuki pada silakan Mas Iqbal. Jadi kita akan melihat tampilan dari profil UMKM Indonesia. Jadi kopi itu adalah bukan kumpulan dari pengusaha kopi. Jadi kopi itu adalah kumpulan dari persatuan dari pengusaha mikro kecil menengah Indonesia bersatu. Supaya brandnya bagus dan gampang diingat, makanya kita singkat dengan nama Kopitu. Dalam kita menyikapi era pandemi dan kita menganalisa untuk arah ke depan situasi usaha, kita akan mengajak para pengusaha untuk berpikir ke arah makro, maksudnya yang lebih luas, dan mikro yang lebih yang secara kebanyakan yang secara mikro itu menyangkut hal-hal yang sesuatu yang kita bisa langsung praktekkan, bisa yang langsung kita rasakan. Nah, untuk itu kita akan melihat di paparan ini dulu adalah posisi makro. Ya, jadi pengusaha kita ketika di dalam masa pandemi COVID-19 itu, yang kita melihat ada beberapa fase social distancing, fase physical distancing, ada PSBB,
next lagi ada yang PSBB transisi, ada lagi tatanan era new normal. Nah, ketika masa kemarin, masa masih dikatakan ada 4 fase tadi, kita para pengusaha benar-benar kelimpungan. Ya, sangat kelimpungan sekali, ya, karena dikarenakan apa? Mereka bekerja keras benar, yang mulai halaman pertama dulu ya, bekerja keras benar dalam arti untuk strangle, untuk bisa bertahan di dalam benar-benar masalah cobaan yang tidak disangka-sangka. Jadi mengakibat yakni beberapa permasalahan, yakni dari arti apa, penjualan menurun, daya beli masyarakat menurun, harus beberapa biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam arti untuk membayar gaji pegawai. Nah, di situ sangat strangle sekali, butuh effort yang kerja keras, simpanan itu mau nggak mau sangat sifatnya urgent sekali. Tabungan itu bisa benar-benar dipakai untuk sesuatu yang sifatnya apa, untuk yang harus dikeluarkan, ya. Nah, untuk itu ketika masa-masa di COVID itu tadi, itu kita para pengusaha benar-benar hopeless, benar-benar mengalami suatu perjuangan yang sangat berat. Yang tadi dikatakan Pak Afia tadi, ada yang mati suri. Tetapi karena para pengusaha mikro kecil di tahun 1998 sudah terbukti sudah bisa bertahan untuk mengatasi masalah-masalah krisis ekonomi tahun 1998, tahun 2007. Ya. Tetapi di tahun 2020 ini benar-benar luar biasa. Bukan hanya perusahaan besar aja yang mengalami permasalahan, perusahaan mikro kecil menengah itu juga sangat bermasalah. Nah, sekarang pemerintah harus mengambil sikap. Bagaimana mengambil sikap supaya dari sisi COVID-19 itu bisa diatasi dengan cara bersahabat dengan virus corona. Makanya dikeluarkan regulasi sifatnya era new normal. Bentuknya ya berupa apa? Di dalam PPP, Peraturan Presiden tahun 2000 nomor 23 tahun 2020 yang tentang pemulihan ekonomi nasional. Tujuannya apa? Yakni tujuannya supaya yang kemarin di dalam masalah benar-benar masalah COVID kemarin itu mengalami habis-habisan. Nah, sekarang ini diharapkan ada angin segar. Kunci-kunci perekonomian sudah mulai sedikit-sedikit dibuka kan, dengan pola-pola baru yang menurut protokol kesehatan. Tetapi permasalahannya ketika memasuki era new normal, permasalahan utamanya ya ini apa? Ya tadi modal kerja dari pelaku UMKM itu udah sangat habis sekarang ini. Masa bertahan itu paling lama hanya 3 bulan, ya. Jadi ini yang sangat sifatnya rentan, ya, sangat rentan sekali, sehingga kita sebagai pengusaha tidak boleh hanya berpikir posisi secara mikro aja. Kita juga harus tahu gambaran pemikiran skala makro, yakni dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional, yakni agar pemulihan ekonomi nasional ini benar-benar efektif, benar-benar tepat sasaran. Nah, pemerintah melalui PMK
yang barusan dikeluarkan, next ya, yang baru dikeluarkan, itu salah satu menganggarkan ya, menganggarkan untuk modal kerja ya itu sebesar 5T ya, 5T, karena melihat selama 3 bulan ini, nah ini yang ya penjaminan untuk kerja baru kan sekitar 65 plus 1T untuk yang penjaminan di lembaga dalam penjaminan semacam Askrindo sama Capkrindo. Nah, untuk modal kerja supaya para pelaku UMKM itu bisa ada modal kerja, dianggarkanlah adalah 5T kredit modal kerja tanpa yang BUMN kita tidak bahas, kita adalah yang bahas adalah fokus pada UKM, yakni penjaminan untuk kredit modal kerja sebesar 5T ya, di mana para UKM kita ada angin segar bisa mengajukan maksimum 10M tanpa anggunan, cukup mendapatkan surat pengantar sertifikat anggunan dari Askrindo ataupun Jampindo. Jadi prediksi kita optimis untuk menyikapi di dalam situasi yang ke depan, yakni apa? Secara makro pemerintah sudah sangat support, ya kan, sangat support supaya apa? Kita ada modal kerja yakni dengan program pemulihan ekonomi nasional. Oke, next. Coba, nah ini yang dari PMK. Oke, next. Saya nggak bisa sebut satu-satu karena panjang sendiri. Nah, ini, ini, oke. Nah, kita melihat masa pandemi PSBB, ya, karena kredit modal kerja itu akan sangat dibutuhkan beberapa kategori usaha, ya, beberapa kategori yang di dalam masa pandemi PSBB itu mereka kebanyakan ada yang bisa bertahan, ada yang bisa sifatnya melanjutkan bahkan berkembang. Yang berkembang contohnya ini di bidang-bidang kebutuhan alat kesehatan, ya, salah satunya ada penyediaan baju hazmat untuk kebutuhan tenaga kerja. Nah, pengerjaan baju hazmat itu kemarin kita sudah mengadakan sosialisasi, bahkan pelatihan dan mengarahkan untuk para pengusaha ya, yang terkena dapat COVID untuk bertransformasi usaha. Jadi ketika masa sebelum pandemi, setelah masa pandemi itu mereka kita ajak untuk transformasi ke usaha-usaha di mana usaha-usaha tersebut sangat yang berkaitan dengan peluang-peluang yang ada. Ya, salah satu juga ada kebutuhan pelatihan hand sanitizer, pelatihan baju hazmat untuk face shield, ya kan, dan lain-lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlangsung mendapatkan order dari dinas maupun kementerian terkait, karena berhubung dengan adanya sifatnya standarisasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi beberapa pengusaha-pengusaha kita udah larikan bertransformasi ke usaha yang baru. Yakni salah satu penyediaan kebutuhan APD, termasuk juga ada beberapa sifatnya yang berhubungan dengan era sekarang, yakni tentang beberapa pelatihan LPK kita arahkan mereka untuk ke arah learning, ya, dengan menggunakan fasilitas webinar online yang dimana untuk diarahkan supaya menjalin kemitraan dengan kartu prakerja, yakni yang platformnya menggunakan ruang guru ataupun skill akademik, sehingga mereka
Yang pengusaha-pengusaha di bidang pendidikan, mereka bertransformasi dari yang secara offline ke arah online dengan pasar yang lebih jelas ini menjalin kemitraan dengan 8 platform yang ada di Kartu Prakerja. Jadi satu peluang-peluang itu tadi yang kemarin kita arahkan para pengusaha kelas kecil dan menengah untuk tetap survival, ya kan? Nah, ketika sekarang kita udah memasuki era new normal sesuai dengan pemulihan ekonomi nasional, itu beberapa kemarin yang sempat ditutup nggak jalan, sekarang mereka udah mulai dibuka lagi. Jadi usaha new normal itu udah salah satu yang diharapkan adalah support dukungan dari pemerintah, yakni masalah tentang apa? Tentang kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja sekarang sudah disupport ya sama pemerintah. Nah, tinggal bagaimana kita nanti secara teknis bagaimana kita bisa mengkolaborasikan beberapa jenis-jenis usaha yang bisa kita optimalkan menjadi peluang usaha di mana kita prediksi ketika memasuki era new normal itu diperkirakan sampai 2 tahun. Jadi kalau kita gambarkan ke depan pertumbuhan ekonomi kita yang kuartal kemarin itu 3%. Nah, sekarang ini kita ini udah nggak 3% lagi. Sekarang ini kita sudah minus. Nah, sudah minus. Nah, diramalkan minus kita ini sampai minus 6. Karena apa? Pemasukan dari negara sudah tidak ada. Maka daripada itu tadi yang dikatakan dari narasumber pertama dan kedua, Pak Mustaqim dan Pak Afiat, Rashid, bahwa pola berpikir kita memang sekarang ini harus apa? Harus sangat berubah. Berubah bagaimana? Ya ini apa? Kita harus memasukin era new normal, itu gambarannya 2 tahun. Berarti apa? Pola berpikir kita jangan pola berpikir sebagaimana kita masih sifatnya memasukin masa sebelum pandemi ataupun bagaimana masa di pandeminya. Nah, karena di masa era new normal itu akan berlangsung perkiraan selama 2 tahun. Nah, kejadian-kejadian yang berarah ke normal itu yang perlu disikapin. Jadi tidak bisa seenaknya sekarang kita ada punya ide. Contoh kita mau yang anak-anak muda yang lagi gaul karena suka nongkrong bikin kopi, ya kan? Kopi apa tuh? Yang kopi shop itu kan. Nah, tidak semudah itu. Kalau dulu punya ide, ada pasar langsung bisa eksekusi. Sekarang tidak bisa. Ya kan? Karena apa? Batasan-batasan protokol kesehatan di era new normal. Karena apa? Sewaktu-waktu the second wave pandemi COVID itu akan muncul lagi. Nah, ketika muncul lagi, otomatis akan berlaku lagi lockdown. Nah, lockdown, investasi yang sudah keluar akan habis lagi. Nah, makanya sangat hati-hati di era new normal ketika kita mau memulai usaha baru. Sangat hati-hati. Sangat hatinya bagaimana? Karena sesuatu hal ini yang kita tidak bisa estimasi gambaran. Ya. Karena apa? Pertumbuhan kita sangat benar-benar sangat-sangat menurun sekali, bahkan itu minus, ya. Makanya tetap kita bisa optimis, tetap bisa semangat. Yang penting apa? Kita selalu mempunyai pemikiran yang inovatif, ya, inovatif. Jadi kita berpikir suatu saat ada masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Contoh kita ide-ide yang sifatnya bisa diterapkan untuk para pengusaha muda. Ada ide untuk membuat kopi shop. Boleh tak nggak? Boleh. Ya kan? Nah, tetapi apa? Kopi shop itu bukan hanya untuk mempertemukan anak-anak muda yang untuk tongkrongan. Nah, itu perlu dikombinasi. Dikombinasi apa? Dengan cara ya ditambahkan ruangannya itu ada ruangan Zoom, iya kan? Ruangan Zoom-nya, ya.
ruangan Zoom-nya tersebut, ya. Ruang Zoom-nya dalam arti apa? Di kafe tersebut ada ruang Zoom sehingga customer-nya ya kesulitan tidak mempunyai akses pas mengikuti acara webinar, bisa menggunakan apa? Fasilitas yang disediakan oleh kafe tersebut. Sehingga apa? Kafe tersebut tetap bisa ramai dan mempunyai segmentasi pasar baru, yakni apa? Para konsumen yang tidak mempunyai fasilitas Zoom karena ingin mendapatkan apa? Jaringan atau frekuensi yang cukup lancar, ya. Jadi jangan takut, tetap optimis, selalu pandangan ke depan, karena kita melihat sesuatu usaha sekarang harus melihat sesuatu yang ke arah kondisi era new normal. Kedua, usaha-usaha tersebut juga harus apa? Harus berorientasi sama kebutuhan yang saat ini uang beredar. Uang beredar sekarang di mana? Ya di pemerintah. Ya. Jadi di pemerintah mulai sekarang harus dan mulai apa banyak belajar bagaimana tata cara untuk menjadi supplier di pemerintah, ya. Inilah gambaran kita di era new normal. Sekarang tinggal kita mau atau enggak untuk memandang optimis dari modal kerja di dalam pemulihan ekonomi nasional itu sudah diatasin. Tinggal sekarang pandai-pandai kita menganalisa bagaimana bisnis yang akan kita ambil di situasi era new normal. Kita saat di paparan saya tidak mau membahas setelah pandemi, karena kalau membahas 4 tahun lagi itu masih agak terlalu panjang, karena saat ini yang kita khawatirkan yaitu bagaimana setelah kita bertahan bisa nggak lolos kita menghadapi era new normal yang diperkirakan sampai berselang 2 tahun, ya. Jadi penyampaian dari saya selaku Ketua Umum Kopitu sampai di sini. Aku berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua YSE yang telah meluangkan dan memberikan ilmu kepada kami. Semoga dapat bermanfaat untuk Pak Yoyo pribadi dan untuk kami. Yang saya dapat resum dari paparan beliau, bahwasanya di era new normal saat ini sebagai pelaku bisnis kita harus benar-benar mengantisipasi dan berhati-hati. Walaupun dari pemerintah mengadakan relevansi kepada rakyat Indonesia dengan memberikan permodalan, salah satunya yang disebutkan Bapak Yo tadi sejumlah 5T untuk permodalan. Dan dalam data box pada tahun 2015 sampai tahun 2025 bahwa pemerintah menargetkan untuk di teknologi Indonesia harus mencapai target sebesar dan terbesar di ASEAN. Itu pun mudah-mudahan. Itu dari saya. Lanjut kepada pemateri yang keempat, saya akan membacakan CV-nya. Beliau bernama Kang Bahal Siregar, alamat asal Jambi, riwayat pendidikan beliau SDN 07 Riau, MTS Pondok Pesantren Nurul Fala, MA Al Hidayah Tebo Jambi, dan S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun beliau saat ini di organisasi Presidium Serumpun Pemuda Indonesia Malaysia ataupun di pekerjaan sebagai owner Mahakam Travel dan founder Sahabat Telur Nusantara. Untuk Kang Bahal, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPP PN, Ibu Direktur Sabanaya Firda Ningrum, dan saudara saya IO DPP Pemuda PN, Saudara Randy, yang luar biasa, dan juga moderator Ketua Pelaksana saya hormati, dan juga saya hormati para senior saya, narasumber yang biasa sering yaitu Abang Dr. Andes Haji Stadion Tanggala, salam
dengan Bunda Afiat Rosid, Ustamazi, dan juga Abangda Yoyo, salam kenal juga. Dan juga kepada seluruh HPN, teman-teman HPN se-Indonesia, salam kenal dari saya, Bahal Siregar. Tadi terkejut sedikit dipanggil Kang, saya bukan orang Sunda. Gitu. Jadi saya asli orang Sumatera Utara. Gitu. Ya baiklah, terima kasih sebelumnya dikasih kesempatan untuk bagaimana saya selaku pelaku usaha yang juga memang kita terkena dampak daripada COVID-19 ini. Nah, saya selaku pengusaha akan mencoba bercerita bagaimana kira-kira analisa ataupun peluang ekonomi Indonesia ataupun usaha-usaha ke depan. Seperti itu. Di sini lagi azan, tapi lanjut aja ya. Baik, kita coba update. Tadi sudah panjang lebar didengarkan oleh pemateri-pemateri selanjutnya terkait ekonomi Indonesia pada saat ini. Sebenarnya kita ketahui ini tidaklah hanya terjadi di Indonesia saja. Seluruh negara tetangga kita, Malaysia, di Singapura, di Brunei, itu semua terdampak dengan corona. Cuman berbeda metode yang dilakukan. Semua merasakan ekonomi krisis. Nah, saya akan mengupdate bagaimana krisis ataupun ekonomi kita sekarang di Indonesia. Pertama, pertumbuhan ekonomi kita menurun secara drastis. Bahkan sudah menuju daerah negatif pada kuartal kedua. Mohon maaf saya tidak ada PowerPoint ya, jadi saya simpel aja sih, hanya sekedar sharing-sharing. Itu secara ekonomi kita secara drastis terjadi penurunan. Yang kedua, melambatnya permintaan dunia, terganggunya rantai penawaran global, serta rendahnya harga komoditas, mengakibatkan anjloknya volume dunia. Yang ketiga, sentimen konsumen, pebisnis dan sentimen pasar juga mengalami tekanan. Jadi konsumen mau yang menjual juga mengalami tekanan yang sangat tinggi karena dampaknya corona ini. Pencipta lapangan kerja tidak ada. Bahkan yang terjadi adalah kehilangan lapangan kerja. Kita ketahui, teman kita, saudara kita, bahkan orang yang di sekitar kita, banyak sekali yang dipecat atau PHK lah dari tempat pekerjaannya. Memang dampaknya sangat besar. Nah, itu yang terjadi. Yang selanjutnya, angka kemiskinan dan pengangguran diperkirakan masih terus meningkat. Bahkan dalam skenario sangat berat diperkirakan kemiskinan bertambah 4 juta. Ini yang saya dapatkan adalah data daripada Menko, Menteri Perekonomian. Bahkan berdasarkan hasil survei, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan tenaga kerja terdampak ini akan sampai dengan 5 juta. Nah, sungguh luar biasa sekali dampak terhadap corona ini. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman HPN se-Indonesia, kita selaku anak muda yang memang terkumpul di Himpunan Pengusaha Nahdijin harus memang menerapkan bagaimana cara strategi ke depan untuk menganalisa peluang-peluang bisnis. Saya bukan lebih kepada bagaimana membicarakan secara teori, saya lebih kepada menjelaskan apa sih peluang bisnis yang harus kita lakukan ke depan. Enggak hanya setelah pasca, tapi di saat momentum sekarang ini. Makanya pemerintah juga menerapkan new normal itu melihat dari dua sisi. Pertama, dia memikirkan ekonomi. Yang kedua juga dia memikirkan kesehatan. Nah, ribet memang sebenarnya. Di saat kita harus tidak menerapkan new normal, maka akan terjadi ekonomi yang lebih drastis. Tidak hanya 5 juta. Mungkin terjadi setengah daripada penduduk Indonesia. Namun, karena pemerintah lebih memikirkan kepada ada dampaknya ekonomi juga, maka diterapkanlah new normal. Untuk apa? Ya, agar tidak terjadi anjloknya perekonomian di Indonesia. Terus apa sih peluang-peluang daripada bisnis setelah apapun di momentum new normal atau nanti setelah sudah normal kembali semuanya? Saya sendiri selaku pelaku usaha, sebelumnya saya memang bisnis travel. Bisnis travel saya memang ada di tour di luar negeri pada saat itu di Malaysia, Thailand, Singapura, Cina, dan domestik juga.
Namun karena memang ada corona ini, berdampak sangat besar sekali. Akhirnya kita memang mau nggak mau, kita harus mencari alternatif bisnis yang lain. Nah, sekarang saya lagi menggeluti usaha yaitu sembako. Ya, di mana sembako ini lebih kepada telur. Nah, teman-teman nanti saya sekedar sharing, teman-teman bisa juga akan mencontoh yang bisa saya paparkan. Kenapa saya mengambil bisnis sembako? Ya, terjadi dilema lah di saat ketika kita harus negara-negara yang harus kita kunjungi itu lockdown, kita mengalami dilema yang sangat tinggi pada saat itu. Ya, kita tidak bisa menerbangkan peserta untuk tur ke luar negeri, bahkan umroh haji juga ya terpaksa dibatalkan. Nah, saya berpikir keras dengan teman-teman yang lain juga, apa kira-kira bisnis yang cocok. Akhirnya kita mengambil langkah yaitu bisnis sembako, yaitu bisnis telur. Makanya kita juga ada namanya komunitas Sahabat Telur Nusantara, teman-teman. Sahabat Telur Nusantara ini lebih kepada bagaimana kita anak-anak muda melakukan bisnis sembako di saat momentum saat ini, momentum pandemi ini. Alhamdulillah setelah sekian berjalannya bisnis telur ini pun kita bisa setidaknya tidak kelaparan lah seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Kenapa saya mengambil sembako? Karena banyak sekali nih macam-macam. Ada bisnis jasa, ada bisnis sembako, ada kuliner. Saya mengambil bisnis sembako. Karena saya ketahui kalau sembako ini tidak akan ada hentinya. Di saat situasi apapun, baik itu pandemi, baik itu krisis-krisis yang lain. Nah, bisnis telur merupakan bisnis yang menjadi alternatif. Sebenarnya untungnya sedikit, tapi setidaknya kita bisa untuk bertahan hidup. Kita bisa untuk mengalihkan rasa penyesalan kita pada saat dulu bisnis yang lain. Pada saat bisnis yang lain, ketika bisnis travel, kita bingung apa yang harus kita kerjakan. Makanya saya mengambil langkah-langkah yaitu bisnis telur, Sahabat Telur. Perhitungannya gampang teman-teman sekalian. Mungkin ini pesertanya dari berbagai daerah. Ya, ada saya lihat tadi dari mana nih, Mojokerto, ada dari Sumatera, ada dari Bali juga kayak saya lihat tadi. Ya. Peluang bisnisnya adalah bisnis sembako. Karena bisnis sembako merupakan bisnis yang merupakan bahan pokok yang wajib yang harus tetap ada. Nah, memang sangat sulit sekali secara drastis kita untuk dari bisnis travel ke bisnis sembako sangat sulit sekali. Tapi ini kita adalah namanya pembelajaran, teman-teman. Saya menyarankan kepada teman-teman HPN jangan berharap kita akan bekerja apa setelah pandemi ini. Tapi mulai dari sekarang, saya menyarankan kepada teman-teman sekalian, kita adalah sebagai pencipta pekerjaan. Namanya kita himpunan pengusaha nantinya. Kita ciptakan pekerjaan itu. Alhamdulillah, saya pun sudah memiliki 7 outlet Sahabat Telur. Di mana saya ambil proses saya sampai 7 outlet itu. Saya pertama mengambil telur dari gudang. Ya, dari gudang artinya karena modal juga tidak terlalu besar pada saat itu, saya ambil gudang. Setelah saya ambil telur dari gudang, saya buatkan outlet, 1 outlet pada saat itu. Nah, setelah ini sudah berjalan, saya berpikir untuk mencoba buka outlet-outlet yang lain. Alhamdulillah terbuka outlet yang lain, dan sekarang pun kita tidak mengambil telur dari gudang lagi, kita coba langsung mengambil telur itu dari kandang. Nah, itulah mungkin alternatifnya teman-teman. Saya lebih kepada sharing saja nanti. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, moderator. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih Bang Bahar. Ternyata orang Sumatera nih. Atas edukasi yang sudah diberikan, atas pengalaman beliau, sehingga merintis yang darinya travel, bergerak di sektor sembako yaitu telur. Untuk teman-teman semua dan para peserta, jika ada yang ingin bertanya
untuk 3 penanya, saya persilakan jangan sia-siakan kesempatan ini untuk berbagi dan sharing ilmu satu sama lain. Silahkan yang mau bertanya, saya berikan 3 penanya untuk bertanya. Oke, silakan dari Mbak Kediri. Yang pertama, yang 2 dari Mas Ahmad. Saya persilakan untuk mengaktifkan voice-nya untuk langsung bertanya ke siapa, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan yang pertama dari Semarang tadi atau Kediri. Oke, langsung aja aktifkan voice-nya. Ini lanjut yang berikut aja waktunya. Oke, langsung. Dari Hilman Nurel, arah Kediri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh kepanitiaan MYNA 2020 dan pemateri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Saya ingin bertanya kepada tadi di materi mengatakan bahwasanya instansi bisnis atau usaha yang dapat bertahan pada saat pandemi atau pasca pandemi atau new normal adalah organisasi bisnis yang dapat yang dapat berintegrasi dengan teknologi. Saya tanya bagaimana peluang untuk bisnis yang ada di pedesaan atau tempat yang jaringan teknologinya itu kurang. Terus bagaimana juga peluang usaha yang memiliki keterbatasan modal. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah. Moderator silakan. Terima kasih. Dari penanya pertama, orang Kediri, bagaimana peluang usaha yang memiliki keterbatasan teknologi? Ini mungkin garis bawah yang bisa saya tangkap. Tadi kan pas sinyal susah dari beliau. Dari pemateri sendiri, silakan yang ingin menjawab. Bisa saya jawab, Mas Jika? Ya. Ya. Gimana, Pak? Ya, bisa saya jawab ya. Silakan. Ya. Jadi yang bagaimana peluang di desa? Peluang di desa dengan keterbatasan teknologi, ya kan? Nah, dan ada sifatnya permasalahan modal. Jadi di desa justru sekarang ini di situasi normal ada sangat tadi Mas Bahal Siregar ya, yang main travel kan, jadi pemain travel terus bertransformasi ke
ke arah penjual apa telur ya kan. Kebetulan Mas Bahal Siregar, saya juga punya tour and travel, ya. Saya punya tour and travel di Bali. Wah. Tunggu pandemi ya Pak. Ya. Jadi, nah sekarang kita pegawai kita yang tour and travel di Bali, kita transformasi ke arah ini sebagai provider untuk learning di Skill Academy. Jadi supaya untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang kita salah satu mengisi modul-modul di dalam persiapan kartu prakerja. Ya, masih bisa bertahan. Dan adapun di desa itu sesuai perkiraan nanti di akhir tahun Pak Jokowi sudah memberikan estimasi itu kita akan menghadapi problem di dalam masalah ketahanan pangan. Nah, karena diprediksi mau mendekati akhir tahun itu akan terjadi kemarau yang agak panjang. Itu bukan berarti berlaku di Indonesia, tetapi akan berlaku di negara-negara yang biasanya selalu mensuplai tentang kebutuhan ke Indonesia. Jadi diperkirakan negara-negara tersebut akan menahan pasokan panganannya, ya, menahan pasokan pangannya sehingga yang mereka contoh kita biasanya import dari Vietnam atau dari Thailand itu dimungkinkan pada akhir tahun mereka tidak bisa melakukan ekspor sehingga di Indonesia akan mengalami problem krisis ketahanan pangan. Untuk itu pemerintah memberikan sifatnya support supaya tidak terjadi krisis ketahanan pangan, terutama di desa-desa. Di desa-desa itu akan dimunculkan tentang peluang tentang ketahanan pangan. Salah satu dengan yakni kita yang di program KOP itu kita mempunyai program yakni smart farming. Smart farming itu menghasilkan suatu teknologi, ya kita ada teknologi namanya bioreaktor yang di dalam sumber bahan bakunya itu menggunakan sampah-sampah organik dan di situ akan dihasilkan Dihasilkan dalam arti berupa pupuk organik baik cair maupun padat. Dan salah satu dari bioreaktor itu tersebut juga menghasilkan energi. Jadi akan terjadi kemandirian energi sehingga bisa mensupport, mendorong dalam arti pengaliran pupuk cair organik itu melalui pipa-pipa ke sawah-sawah. Nah, di dalam proses pelaksanaannya, di dalam smart farming itu untuk di desa-desa menggunakan yakni kita bersinergi dengan BUMDes, ya. BUMDes Badan Usaha Milik Desa itu kita berdayakan sehingga mereka yang dimana di BUMDes sekarang itu ada sekitar support dari dana desa dari pemerintah sebesar 1M, ya. Jadi manfaat dari dana tersebut bisa dipakai untuk pembikinan dalam arti program bioreaktor. Nah, kami juga akan melibatkan off-takernya. Jadi hasil dari jagung, hasil dari padi, contoh kalau produk jagung itu off-takernya kita sudah menggandeng perusahaan-perusahaan besar. Dan untuk di dalam permasalahan permodalan itu masnya itu udah nggak perlu kepusingan lagi. Karena apa? Pemerintah melalui KUR, ya, kredit usaha rakyat melalui 4 bank pemerintah, yakni BTN, Bank Mandiri, BRI, dan Bank Mandiri itu memberikan kucuran tanpa anggunan.
Jadi temannya di desa tersebut itu akan mendapatkan sebagai modal kerjanya sebesar maksimum 50 juta tanpa anggunan. Ya. Jadi ada suatu solusi, jadi secara profit teknologi kita akan support secara dalam arti untuk koordinasi dengan perbankannya, kita juga akan support dalam arti mekanisme dalam aturan supply chain di dalam smart farming, sehingga di desa-desa tidak akan terjadi permasalahan tentang krisis ekonomi, ya. Itu Masnya ya. Jadi di desa peluangnya, jadi karena kemungkinan akses informasi itu belum sampai, sehingga bingung bagaimana manfaatnya di desa. Justru sekarang kebalik, kesempatan peluang itu bukan di kota. Kesempatan peluang itu adanya di desa, ya. Karena sekarang pemerintah benar-benar menekankan program-program untuk di desa dalam ketahanan pangan, ya. Dan itu pun risikonya kecil. Kenapa risikonya kecil? Ketika masih minta mengajukan anggaran sebesar 50 juta di Bank BNI atau Bank Mandiri yang tanpa anggunan, di situ ada apa? Backup asuransinya. Jadi ketika mengangsur itu, contoh diperkirakan jagung masa panennya 3 atau 4 bulan, itu selang 3 bulan atau 4 bulan itu tidak mengangsur sama sekali. Baru ketika panen baru mengangsur ke pihak perbankannya. Dan yang paling bagus, pertanyaannya kalau terjadi gagal panen bagaimana? Gagal panen, nah di dalam konsep smart farming itu kalau terjadi gagal panen itu menggunakan sifatnya asuransi di dalam pendukung Krindo maupun Jam Krindo, ya. Jelas ya, Mas itu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yoyo. Dari yang bertanya Mas Hilman, apakah ada feedback? Saya persilahkan. Sebelum lanjut pertanyaan kedua. Mohon maaf, moderator. Ya. Coba menanggapi tadi pertanyaan yang belum mungkin terjawab terkait bagaimana kita ingin berbisnis kalau tidak punya modal. Nah, ini memang menjadi tanda tanya terus yang dari dulu setiap orang ingin berbisnis selalu bertanya, bagaimana saya ingin berbisnis sedangkan saya tidak punya modal. Memang betul, setiap bisnis itu harus punya modal. Tapi setiap modal tidak tentulah harus dia berupa duit. Bisa ide, gagasan, ataupun bisa berupa semangat, atau bisa berupa teman, itu semua modal. Nah, mungkin pertanyaan ini modal berupa duit. Bisa saja kita tidak usah berharapan tidak mesti kita harus bermodalkan duit. Makanya ada namanya bisnis itu bisnis hopper, dropshipper yang memang sekarang lagi tren, yaitu bisnis dropshipper. Di mana bisnis ini kita tidak perlu harus selalu menjadi owner. Jadi orang terkadang berpikir kalau kita ingin jadi berbisnis, jadi pengusaha, kita harus mesti jadi seorang owner, atau kita harus selalu mesti jadi seorang pemilik perusahaan tersebut atau usaha tersebut. Ada sistem dropshipper, yaitu kita sebagai agen atau supplier, di mana kita itu mungkin dengan toko online, padahal kita bukanlah orang yang pemilik produk, cuma kita hanya membantu memasarkan, baik itu bahasanya marketing, baik itu bahasanya agen, supplier, itu juga kita bisa kategorikan sebagai bisnis atau usaha kita. Tidak perlu dengan modal. Contohnya saya tadi di telur, saya sebenarnya itu tidaklah membutuhkan modal. Saya modal pada saat itu hanya bermodalkan timbangan. Saya datang ke gudang, saya ngobrol dengan orang telurnya. Saya sampaikan di situ saya ingin membuka usaha telur. Namun saya tidak ada modal untuk membuka usaha ini. Nah, karena memang kita modalnya cakap, ya kalau kata orang Sumatera Utara itu hanya modal cakap gitu kan. Jadi kita datang, kita sampaikan keinginan kita, dia ngasih telur berapa banyak gitu.
Tapi bayarnya sistemnya tempo. Jadi kita ambil dulu barangnya, lalu kita jual. Ketika sudah laku baru kita bayar. Yang modal sistemnya kepercayaan tentu. Nah, bagaimana tempatnya? Jadi tempatnya awalnya hanya di rumah teman, di pinggir-pinggir. Nah, kita hanya seperti itu. Itu sih saya sampaikan, tidak mesti semuanya harus bermodalkan uang. Ya, modal dengan pikiran, dengan gagasan dan sebagainya. Itu aja mungkin penambahan saya. Oke, terima kasih Bang Bahal Siregar. Silakan dari Mas. Kalau ada feedback, saya persilahkan. Waktu masih lumayan, sekitar 15 menitan. Ya, terima kasih atas jawabannya dari semua. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lanjut penanya yang kedua. Oh iya, ini namanya. Saya persilahkan Mas Abdurrahman. Silakan. Monggo Mas Abdurrahman. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, ini mau nanya tadi mengenai bagaimana cara menjaring relasi supaya dalam bisnis baik bisnis pertanian ataupun apa kan yang diperlukan relasi atau marketing. Bagaimana cara menyiasati orang-orang yang belum dikenal supaya menjadi relasi kita gitu loh. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdurrahman. Garis bawah yang saya tangkap bagaimana mensiasati orang-orang yang belum kenal. Silakan dari pemateri untuk menanggapi. Terima kasih. Halo? Halo? Ya. Ya. Bicara langsung ya? Ya. Udah bisa ya? Suara jelas ya? Sudah Pak, bisa Pak. Ya. Jadi ya pertanyaannya kan bagaimana kalau kita sifatnya membuat relasi kepada orang-orang baru supaya kita trust ya kan? Iya Pak. Orangnya trust itu kan. Tadi udah digambarkan sama anak muda Bahal Siregar ya kan. Jadi untuk sesuatu usaha baru yang di bidang telur tanpa modal sehingga mereka bisa sifatnya langsung bisa percaya dan mendorong sifatnya memberikan usaha modal kerja usaha walaupun berupa barang dengan pembayaran tempo ya kan. Nah, pertama yang perlu dilakukan satu yakni seseorang pengusaha harus ada positive thinking, kedua juga harus ada sifatnya semangat. Positive thinking dan semangat itu tercurah di satu bahasa, kedua penekanan, ketiga adalah performance ya kan. Jadi performance benar harus sifatnya menunjukkan bahwasanya saya adalah karakter sebagaimana seorang pengusaha. Ya. Pada dasarnya naluri manusia di dalam berusaha itu cenderung selalu membentuk kemitraan. Nah, kesalahan anak-anak muda sekarang itu yakni mempunyai gambaran negatif thinking dulu. Ya. Jadi gambaran negatif ini jadi suatu usaha mereka pikir itu adalah harus ada modal dulu. Jadi yang disampaikan sama Mas Abel Siregar, jadi kalau saya kembali waktu saya masih umur 20-an itu di situ saya pernah usaha ya
itu usaha pada waktu habis subuh kita jalan-jalan. Kita punya tekad ini habis subuh saya harus cari usaha. Ya. Nah, ketika usaha tersebut, saya ada teman di Surabaya pada waktu itu. Di Surabaya ada apa? Lampu merah. Lampu merah. Nah, terus itu ada anak penjual asongan. Nah, di saat itu ada persaingan surat kabar atau koran antara koran Surya ya sama Jawa Pos. Nah, ada bapak-bapak yang nongkrong di situ ngamatin anak-anak penjual asongan. Nah, ketika itu saya lihat tersebut, nah di bajunya dia pakai Jawa Pos di bajunya. Tapi kita udah optimis, tidak punya pikiran negatif, saya datangin orang tersebut. Ya kan? Saya datangin, terus saya dengan belak-belakan, saya ngomong ide. Saya ngomong, Pak, ini ada persaingan usaha surat kabar Jawa Pos dengan surat kabar Surya. Seharusnya dari Jawa Pos itu cara penanganan penjualannya bla 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 bla. Model asongannya harus pakai model ini bla 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 bla. Nah, begitu sehabis saya bicara begitu, Bapak itu langsung bilang, habis ini datang ke kantor. Iya kan? Nah, akhirnya saya datang ke kantor. Ternyata siapa itu orang itu? Ternyata orang itu tersebut adalah Pak Dahlan Iskan. Iya kan? Jadi Pak Dahlan Iskan langsung, kamu idemu saya terima, ya. Sebagai terima kasih, kamu tiap hari dikasih surat majalah Tempo sebanyak 50 biji, ya. Terus tiap hari dapat surat kabar promosi itu sebanyak 500 surat kabar ya, dan kamu bisa menjadi agent ya. Pada saat itu di Surabaya orang untuk menjadi agent itu eksklusif sekali. Karena apa? Untuk menjadi agent Jawa Pos ya itu mereka harus menaruh deposito sebesar 50 juta ya. Dan mereka pokoknya sangat eksklusif, tidak semua orang bisa menjadi agent surat kabar Jawa Pos. Jadi karena kita ada kemauan keberanian dulu ya, perkara itu diterima atau tidak itu urusan yang di atas ya. Yang penting kita menunjukkan mimik yakin ya, jadi kita bisa meyakinkan. Nah, sehingga kita mendapatkan suatu jalan keluar usaha yang baru. Nah, kita melihat situasi yang sekarang. Kalau Pak Abdul Rahman ya kan, Pak Abdul Rahman. Nah, ini mau bisnisnya apa nih? Iya kan, bisnisnya apa? Karena setiap bisnis tadi dikatakan ada level-levelnya tadi di paparan saya di profil saya tadi itu profil dari kelas mikro, kelas kecil, kelas menengah. Nah ini ilmunya beda-beda ya kan? Apa beda-beda. Jadi kalau kelas mikro ilmunya cara pendekatannya begini, ilmu kelas menengah ada beda sendiri, kelas besar itu di dalam membuat kepercayaan beda-beda. Saya ambil contoh, di dalam setiap kali Anda memperkenalkan, Anda harus membuat kartu nama kelas. Kalau di kelas mikro tidak perlu menggunakan nama. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan berjalin baru dengan positif thinking dan tata cara ilmu tersendiri-sendiri. Makanya dikatakan di paparan pertama kita harus selalu banyak belajar. Tujuannya banyak belajar apa? Supaya kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana kita bisa meyakinkan para mitra bisnis. Kalau kita di Singapura atau di Malaysia
Ketika kita ketemu sama teman bisnis, mereka nggak saling memperkenalkan, nggak saling bicara. Cukup dibaca body language kita aja, mereka udah tahu seseorang ini bisa dipercaya, seseorang ini tidak bisa dipercaya. Ya, jadi salah satu mental seorang pengusaha, kemampuan dia menilai, oh orang ini bisa dipercaya atau tidak. Ya, itu yang diharapkan. Dan diharapkan setelah kita bisa dipercaya, kita harus bisa menjaga amanat itu, bisa menjaga integritas. Karena kelangsungan dari bisnis itu bukan hanya kita mendapatkan itu peluang atau kepercayaan. Berkali-kali dulu saya sering mengatakan mendapat kepercayaan itu sangat mudah sekali kalau kita sudah tahu ilmunya. Tetapi menjaga amanat supaya kita tetap bisa dipercaya itu yang sangat sulit luar biasa. Karena apa? Bukan hanya diri kita aja yang harus bisa mempertaruhkan integritas kepercayaan itu, tetapi apa? Kita harus punya apa? Lingkungan atau tim atau keluarga kita. Iya kan? Contohnya apa? Kita dikasih percaya modal. Iya. Ternyata apa? Kita punya apa? Istri atau punya pacar ya kan? Kita uang modal bantuan itu dipakai untuk apa? Kebutuhan konsumsi, sehingga tidak fokus di dalam masalah apa bisnisnya, sehingga apa antara pengeluaran dengan pemasukan tidak seimbang dan tidak fokus di dalam pengembangan usaha, akhirnya apa banyak timbul masalah yang terjadi ya. Jadi saya rasa itu ya Pak Abdul Rahman ya. Ya, makasih ya. Izin moderator, mau nambahin boleh? Jadi Mas Abdurrahman, salam kenal. Salah satu cara untuk kita menambah jejaring kita, menambah network kita, yang paling utama tentunya bulatkan tekad dan semangat. Dari rumah itu bulatkan tekad dan semangat sebelum beraktivitas. Kemudian sempurnakan niat. Niat untuk apa? Silaturahim. Karena Allah. Kemudian tanpa kita sadari, kita banyak sekali database teman-teman kita, saudara-saudara kita. Teman sekolah kita dari TK, SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman main. Kemudian untuk menambah jejaring bisa kita masuk ke komunitas-komunitas wirausaha. Gabung di ekosistem para wirausaha. Dapatkan ilmunya. Jadi yang sering kami sampaikan, yang sering kami ingatkan untuk diri pribadi saya maupun adik-adik, sahabat-sahabat, bahwa yuk jadikan setiap orang yang kita jumpai adalah guru kita. Dan jadikan setiap tempat yang kita singgahi adalah sekolah kita. Kita pada dasarnya hanya saling dan saling, Mas Abdurrahman. Saling memotivasi, saling menginspirasi, saling menguatkan, saling mengingatkan. Jadi tetap semangat Mas Abdurrahman. Insya Allah banyak silaturahim, banyak saudara, kita sama-sama jemput janji Allah pasti. Murah rezeki panjang umur. Terima kasih. Sehat selalu Mas Abdurrahman. Ini saya bekerja di suara Izin moderator. ya. Ya, saya sedikit ya menyampaikan ya. Ya, jadi memang hal yang paling sulit di dunia manapun sebenarnya, baik dunia bisnis, dunia politik, dunia akademisi, adalah meyakinkan seseorang. Itu paling hal yang sulit. Namun tentu kita punya strategi-strategi khusus dalam memberikan pemahaman agar dia yakin kepada kita. Maka tak heran ketika orang-orang terdahulu bilang silaturahmi adalah pembawa rezeki. Betul.
kita tidak akan unjuk-unjuk datang, kita sampaikan, Pak, kita mau begini seperti ini, lalu dia oke. Tidak akan langsung seperti itu. Itu terlalu mudah dan itu pun jangan sekali bisa realisasikan. Mungkin kita lebih datang dulu terlebih dahulu dengan sebagai silaturahmi perkenalan. Makanya betul tadi kata Pak Rashid bahwa kita berbanyak teman dimanapun. Mungkin hari ini kita tidak terlalu perlu dengan beliau, tapi suatu saat ke depan kita akan membutuhkan mereka. Kita akan melakukan negosiasi sama dengan dunia travel. Baik itu tadi travel domestik, bukan begitu Pak Bang Yoyo, di dunia domestik, di internasional, itu meyakinkan orang bahwa travel kita ini sangat bagus, itu sangat sulit sekali. Tapi tentu strategi kita nggak langsung datang, kita ajuin untuk paket tur ke luar negeri, Malaysia, Thailand, Singapura seperti ini, nggak unjuk-unjuk datang seperti itu. Kita ada 3 tahap. Pertama kita silaturahmi, yang kedua kita menyampaikan keinginan kita, yang ketiga kita finishing. Itu butuh tahap, teman-teman. Jadi yakinlah ketika teman-teman datang sudah silaturahmi, yang kedua teman-teman akan ada apa yang akan teman-teman lakukan ke depan bersama dia. Waktu sudah habis. Moderator silakan. Silakan Bang Danang untuk bacakan doa. Dan para kita mengucapkan tetap berjalan, Bapak Rajid, dan hal Trader yang telah meluangkan waktu untuk memberikan wawasan dan kesadaran ini, semoga dapat terima kasih banyak dan maaf dan sebelum mari kita dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Mungkin suaranya agak kurang kedengaran ya. Sedikit mohon izin masuk. Sedikit ada info dari saya untuk para narasumber. Terima kasih atas waktunya. Semoga atas apa segala yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kami, bisa kami terapkan dalam bisnis kami maupun bisa kami terapkan dalam ide-ide usaha nanti ke depan gitu. Selanjutnya kami sampaikan yang kedua pada para peserta MYNA baik yang live hari ini maupun yang nanti akan nonton di YouTube, kita akan terus ada setiap Kamis sesi materi dengan materi yang berbeda dan setiap Senin kita akan ada mentoring. Nah, jadi setelah materi ini saya harap semua peserta penuh atau peserta MYNA nanti para pemuda dan Nahdlatul Ulama ini bisa membuat sedikit insight ke dalam Word, artinya bikin sebuah artikel atau bikin sebuah esai terkait apa yang didapat pada hari ini gitu, baik secara live maupun secara YouTube nanti. Yang kedua tentu ada tugas praktek dan ini yang sangat kami harapkan agar benar-benar outputnya nanti bisa berdampak pada seluruh peserta gitu. Jadi setelah ini diharapkan para peserta bisa membuat video terkait review materi gitu. Jadi memang setiap
setelah materi ada tugas praktek, yaitu pertama membuat esai, kedua membuat video telaah materi dengan gaya bahasa sendiri dan dengan fitur editing sendiri gitu. Jadi kita akan lihat keramaian Instagram dipenuhi para pemuda NU yang hari ini menyimak materi hari ini maupun di YouTube nanti gitu. Jadi